Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godongi kanggo nyayur. Cakep. Godong salam, godongi kanggo nyayur. Sing jawab salam kula doakaken panjang umur. Godong salam, godongi tinggal siji. Sing jawab salam kula doakaken cepet linggar haji. Godong salam warnane wis kuning. Ibu-ibu sing boten jawab salam kula doakaken lakine kawin maning. Amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-karimil manan ar-rahimir rahman khaliqil insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala man awha ilaihil Qur'an Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal itqan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laila al-ayah ay iqra baqiyat al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah fa idza salahat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat sa'iru 'amalihi. Subhanallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin wa Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, asatidz wal asatidzah alladzi lam tudkar asma'uhum ta'dhiman wa takriman, yang terpaksa tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dhim saya kepada semuanya. Kita doakan para alim ulama kita, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat menimbu ilmu dari beliau-beliau yang terhormat. Karena ibu bapak yang saya hormati, yang namanya alim ulama, yang namanya kiai, itu adalah abaina fiddin, orang tua kita semua dalam urusan agama. Makanya man istakhaffa bil ulama faziratin. Barang siapa orang yang menganggap enteng alim ulama, barang siapa orang yang menyepelekan para kiai, maka ia akan rugi dalam urusan agama. Betul? Kita tidak pernah bisa menjalankan sholat dengan benar tanpa ada tuntunan dan bimbingan para alim ulama. Kita tidak pernah bisa membaca Al-Quran dengan fasihah dengan benar tanpa ada tuntunan dan bimbingan para kiai, para ustaz. Betul? Makanya wayahnya di kesempatan baik ini kita doakan semua para alim ulama kita, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita senantiasa diberikan kepanjang-panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa, Lurah hadir Bu? Lurah hadir? Lurah hadir? Sibuk beserta staf dan jajarannya, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda,
semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, kita doakan sama. Mudah-mudahan pemerintah kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin ya Rabbal. Karena ibu bapak yang saya hormati, yang namanya pemerintah itu adalah abaina fid dunya, orang tua kita semua dalam urusan dunia. Makanya menurut Syekh Nawawi yang tertera dalam kitab Nasaihul Ibadnya, man istakhafa bil umara khasirat dunya. Barang siapa orang yang menganggap enteng pemerintah, barang siapa orang yang menganggap remeh pemerintah, maka ia akan rugi dalam urusan dunia. Arep gawe KTP ini gati pak, gawe KKI gati, sebab apa? Klan lurah ngono wae. Ketua RT sengit dikelewat-lewat, ning RW benci, maka kita akan bikin catatan sipil untuk keluarga susah. Ingat, kita masih hidup di dunia, butuh sesama dan butuh lebih-lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditutup dengan wakina adzabannar. Makanya mudah-mudahan dua komponen ini, baik ulama maupun umaro, selalu bersinergi. Mudah-mudahan kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkhusus kepada segenap panitia yang sudah berjibaku memutar otak, memutar pikiran untuk terselenggaranya perayaan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan jerih payah panitia semua, capek badan dan capek otaknya senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh panitia peringatan Isra wal Mi'raj telah dipertemukan dengan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Para qori dan qoriah yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muratibul Awqat, pembawa acara yang saya hormati dan saya banggakan, tidak ketinggalan kepada segenap pemuda-pemudi Sindang Sari, santriawan-santriawati, karyawan-karyawati sing duwe anak perawan kudu ngati-hati. Karena sekarang banyak perawan-perawan yang tidak asli, arane perawan ini imitasi. Sebab apa imitasi? Bekas digawe-gawe wong lanang ning tempat sepi, digawe ning sor uwit kecapi, suwe-suwe diicip. Naudzubillah. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita sebagai generasi penerus bangsa, penerus agama Islam di Sindang Sari ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tiada ungkapan kata yang patut dan pantas kita sampaikan di malam yang penuh barokah ini selain ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ditakdirkan duduk bersama di tempat yang sangat sederhana dalam rangka peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu percaya ini takdir Allah, percaya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menakdirkan kita berjumpa, bermuajahah, bertatap muka, sekaligus bersilaturahmi di tempat ini. Ini semua di luar rencana kita, akan tetapi ini masuk dalam kategori rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya bu kulekes saiki ngisi acara neng Pamulang Tangerang pas malam ini Sabtu malam Minggu. Berhubung Allah menakdirkan kita bertemu di Sindang Sari, saya mau bilang apa dan ibu-ibu mau bilang apa, ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma tak pikir-pikir kita arep apa aduh ning Pamulang Tangerang lah ke Singaturi. Ya Singaturi wong Sindangsari lah, murah di Sindangsari kae parah. Yang kata ya, mudah-mudahan dengan perayaan peristiwa Isra wal Mi'raj, kesatuan dan persatuan di Sindangsari tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam salah satu hadisnya, alaika bil jamaah, hendaklah kalian bersatu dan berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala-serigala akan menerkam domba-domba yang tersesat. Tapi apabila domba-domba itu bersatu, maka serigala-serigala tidak akan mampu menerkamnya. Betul. Ingat pesan Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Pada kesempatan malam ini, ingin menang harus kuat, ingin kuat harus bersatu, ingin bersatu tanamkan silaturahmi pada kesempatan malam ini. Insya siap Bu bersatu Bu, siap bersatu. Insya Allah banyak anak kalau kita selalu bersatu dengan suami. Betul. Para suami insya Allah banyak anak ketika kita mau bersatu dengan istrinya. Betul. Iki mau laki rabi ya sewang-sewang, laki ning mana rabi ning meneh. Indramayu gitu loh. Ya, belum lama ini kita ngisi acara juga di Indramayu. Dermayu mungkin asluhu dari Indramayu, makanya banyak keturunan Indramayu di sini. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya bersatu Bu ya, bersatu Bu ya. Insya salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang saya hormati, seperti yang kita maklumi bersama, ini adalah bulan Rajab. Bahkan kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Bulan depan kita memasuki bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita, masyarakat Sindangsari masih diberikan kesempatan untuk hidup bertemu dengan bulan Rajab. Kenapa Bu? Karena bulan Rajab masuk dalam kategori Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Ini masing-masing mempunyai keutamaan. Yang mana kita berpuasa di dalam bulan Rajab, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita mudah-mudahan di dalam bulan Rajab dan bulan depan bulan Sya'ban, Allah senantiasa memberikan keberkahan khususnya kepada masyarakat kita, masyarakat Sindangsari. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma
daripada nonton TV gawe sedih ning ati sebab sing ditonton jeritan seorang istri. Allahumma barik Allahumma barik Nabi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Hayo kita haji ngarep syafaat Nabi. Hayo kita haji ngarep syafaat Nabi. Kumpul sering kiai gawe adening ati lajang sing ceramah rapine nebesi. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balikna Ramadan, dan mudah-mudahan semua masyarakat kita, masyarakat Sindang Sari umurnya diberikan panjang sehingga bertemu kembali dengan bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah malam ini masyarakat Sindang Sari khususnya kepanitiaan peringatan Isra wal Mi'raj bisa merealisasikan acara pada kesempatan malam ini. Ini sekali lagi takdir Allah, Pak. Kalau Allah belum menakdirkan susah. Tahun kemarin contohnya saya sudah diundang, para kiai sudah diundang, para ustadz sudah diundang. 3 hari saya mau datang ke sini di cancel sama panitia. Saya kaget. Kenapa panitia cancel saya? Apakah keduhung ngaturin itu? Dan banjir sih. Ternyata ini di luar dugaan kita sebagai manusia. Manusia bisa merencana, hanya Allah yang bisa menentu. Wajib kita usaha, Pak. Wajib kita nyereat. Setelah itu kita tawakal kepada Allah, pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dan tidaknya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih iya sih kita wis usaha bener-bener didukunglah mahfudat bocah madrasah manjaga wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan hasil. Makanya alhamdulillah sing sungguh-sungguh tanamkan kesungguhan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Lebih-lebih di dalam bulan Rajab. Ibu bapak yang saya hormati, ya, kenapa bulan Rajab masuk dalam kategori Ashurul Hurum? Salah satunya telah terjadi peristiwa agung, perjalanan agung, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj merupakan dilalah untuk kehidupan kita sebagai manusia. Isra wal Mi'raj merupakan petunjuk untuk kita semua selaku manusia, karena Isra wal Mi'raj mempunyai pengertian berjalan. Ya, Mi'raj naik,
Makanya di sini ya kita alhamdulillah kumpul dengan para alim ulama, para kiai, grup marawis diundang. Ini mantep ini Bu, masya Allah. Keciri bakal ya soak suara kulane lamun sebari ditabu. Ya asulah orang gak kekare. Makanya bulan Rajab masya Allah, bulan ini penceramah, bulan ini koi. Udah laris sekali lagi payu Pak. Ya, saya mulai manggung sejak tanggal 3 sampai sekarang, bahkan besok ngisi di Keramat Permai. Ya, mudah-mudahan Masya Allah. Terus endah Pak, wayai hari PNS magajian UMR setiap bulan ya. Hari para kiai, para kori, para penceramah ya. Makanya 3 mungkin grup marawis ya, udah sama-sama lebaran. Amin ya Rabbal. Mantep Pak. Nyanyi lagu marawis itu waduh, aja suaranya kayak si ngomong gede ya, betul ya. Nanti marawis itu enak ibu juga. Mantap, deh. Sederhana lanjut kuliah takon. Biasa Sindang Sari pengajian sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2. Apa yang berterang urusan? Teteh jam 2 ya. Insya Allah kita akan memberikan tausiah materi pengajian tidak lebih daripada sejam. Wis lumrah Bu ya, yang terlihat wis lumrah di mana-mana pengajian perayaan apapun itu nggak lebih dari sejam ya. Lebih dari sejam panitia harus nanggung ya, ada bayaran lembur ya Pak ya, aturan ya. Ya kita doakan kori dan koriah kita, kebetulan ini putra putri ya, kakak beradik ya, anaknya saudara saya juga ya, Bapak Kiai Haji Tohawi kan gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Yang penting awas panitia, awas kesel di amplop ya, ya dikareni dengan penceramah dan watak lumayan. Amin ya Rabbal. Jadi kita sepakati sampai jam 2 sih. Ya Allah, udah bisa ditawar kayaknya ya. Kak MC, Kak Ustaz jam 2 sih. Urusannya Masya Allah. Udah dibanjir Bapak. Alhamdulillah setengah jam berjalan. Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra mempunyai pengertian berjalan malam, yakni perjalanan baginda Muhammad dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Itu yang dinamakan Isra. Sedangkan Mi'raj, naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh, dan sampai nembus ke Sidratul Muntaha, Mustawa, Rof, dan seterusnya sehingga bertemu baginda Rasul dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Apa yang disebabkan terjadinya Isra wal Mi'raj? Oleh apa yang didapat Rasulullah dari peristiwa Isra wal Mi'raj? 3 yang akan kami bahas, mudah-mudahan selesai 20 menit insyaallah. Yang pertama, kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj? Catat santri, peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ingat Bu, malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, yang berketepatan dengan 620 Masehi. Itu terjadi peristiwa agung, perjalanan agung Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj bukan sekedar membutuhkan intelektualitas kita saja, akan tetapi kita membutuhkan kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj bukan kejadian biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah kejadian luar biasa. Makanya di Al-Quran digambarkan diawali surat Al-Isra dengan kalimat Subhanallah. Subhanalladzi, maha suci zat. Ini kebiasaan Al-Quran, tradisi Al-Quran. Ketika ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, biasanya di dalamnya akan menerangkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang jauh daripada jangkauan akal kita. Makanya ketika kita pengen memahami terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, butuh kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lamun boten wenten imane kantos senajan pinter pendukungnya wakeh wong Sindang Sari lah keimane moal bakal percaya ning terjadinya Isra wal Mi'raj. Emang nang wong sudah percaya nang Abu Jahal, Abu Lahab, mereka-mereka yang tidak mempercayai terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya ibu bapak saya kalau hormati, lamun duwe anak tuh aja sekedar di sekolah akan umum doang, kudu sebagai ngaji di pondok pesantren di majelis taklim. Lamun kita hanya mengandalkan sekolah umum doang, sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ngaji ureno, bisa jadi putra putri wong Sindang Sari bisa jadi Abu Jahal 2023. Karena apa? Karena pinter, kata power pendukung tanpa dibarengi kelawan keimanan, mual bakal otak kita terjangkau. Bagaimana tidak? Perjalanan yang cukup jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ini hasil daripada lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah. Santri-santri Sindang Sari sampun paham. Lailan iki lamun ditarik isini isim nakirah, bukan ma'rifah. Pengertian nakirah adalah umum, bukan semalam suntuk, bukan. Bisa jadi terjadi Isra wal Mi'raj itu sedetik, bisa jadi sejam, bisa jadi sepertiga malam. Karena kita baca di dalam surat Al-Isra, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ini sinakira, hapunten Pak. Tapi kita nggak usah bingung, karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah berdoa, ya Allah Isra Mi'rajkanlah saya, nggak pernah. Ini mutlak kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini masyarakat Sindang Sari sudah paham, Bu. Ketika sesuatu itu sudah masuk dalam kategori kehendak Allah, siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita wajib nyariat, kita wajib usaha. Adapun hasil ini hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa orang Sindang Sari jualan, contoh usahanya jualan, saya berjualan dengan modal 50 juta harus untung, nggak bisa. Karena tugas kita hanya nyariat, tugas kita hanya usaha. Setelah itu tawakal. Apa tawakal? Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil urusan Allah. Ampun Pak, bikin kadang-kadang sombongnya minta ampun. Anak Abah Haji rajin sholat, tidak wani kelawan pemuda pinggir jalan. Abah Haji apning endi? Gelati surga. Luas tempat. Sadis.
ya Abdul Sur ngomong ke sing bener tong arep salat dohor abaji beres ya semit saus wenten sombong nih ati kula iblis kurang sepire bu iblis jauh lebih pintar daripada kita bahkan iblis bolak-balik ning surga Masya Allah iblis udaranya makhluk bodoh maaf bu makhluk pintar iku iblis cuma sayang ketempelan sifat sombong makanya lamun nana wong Banten nana wong Sindang Sari sing atine keterajang sifat-sifat sombong dengki hasud takabur niki masih anak putune iblis makanya usaha sekuat tenaga hilangkan najis-najis maknawi yang ada di hati kita yaitu tempatnya sebentar lagi untuk membersihkan hati kita yaitu tempatnya di bulan Sya'ban nanti khususnya makanya ulama berpendapat Rajab adalah bulan untuk membersihkan jasad kita dari dosa Sya'ban bulan untuk membersihkan hati kita oh kita mau kadang-kadang Masya Allah tetangga sing tuku kulkas kita ini sing kepanasan tetangga tuku motor baru kita ini sing ruwet kayaknya mulai ngeredit kan apa urusan aku ngeredit aku kontan kan ya Allah subhanallah iku ning perhati bu Bojonegara Sindang Sari enggak tetangga ketuku motor alhamdulillah tetangga ketuku kulkas alhamdulillah jus arep puasa yang menawang koje besok-besok buka puasa ngejaluk es kan enak orang bebas gak ada dengki hasud takabur sombong gak walau ruwet bu insyaallah ya makanya bebaskan hati kita dari sifat-sifat yang tercela sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanya sepisan malih untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj kita membutuhkan keimanan anak-anak kita dididik bukan sekedar ilmu pengetahuan saja akan tetapi dokoni pondok pesantren pak dokoni majelis taklim boleh paginya sekolah SMP tapi malamnya pengajian ambur pak Indramayu dulu adalah kecamatan tertinggal tapi sekarang lihat Indramayu Masya Allah jadi percontohan MDT Madrasah Diniyah Takmiliyah Serang saja itu mengadopsi dari tata cara yang diterapkan oleh kecamatan Indramayu amin ya robbal dulu Indramayu Masya Allah di tahun 70-an dile-dile Indramayu di sini salah tapi sekarang hebatnya Indramayu ya kita bukan kata orang bu langsung survei langsung ke sana ternyata Masya Allah kita pernah ngisi acara di Majasari Indramayu alhamdulillah jamaahnya 10 kali lipat daripada jamaah ini Masya Allah kita diarak diiring defile dengan panitia menggunakan obor Masya Allah dengan membaca Tola al-Badru alaina Masya Allah Adam dan di sini juga enggak kalah alhamdulillah ada grup Marawis mudah-mudahan grup Marawis kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanya wong sing beruntung saiki Pak sing duwe anake didokon ning pondok pesantren iki aman Bu insyaallah ya baik ke mau pondok pesantren modern ke mau salafi ke monggo katuran sing penting pulane unik kredibilitas daripada pondok pesantren tersebut kiainya sudah kita kenal alirannya sudah kita kenal madhabnya sudah kita kenal anjingnya iki mah asal-asalan nane ngajian pondok pesantren sekarang itu banyak selimuran Pak hapunten labelnya luarnya tahfidzul Quran dalamnya wahabi Pak hapunten Pak ya gue balik-balik di Sindang Sari nana wong marhabanan dilarang nana delailan dilarang nana baca talqin dilarang nana tahlilan dilarang konten ya Masya Allah makanya
Kita harus tahu kredibilitas daripada pondok pesantren tersebut. Aman, lawan bocah, boleh pecel-pecel boleh didokani pondok pesantren aman. Kenapa? Menghindari alat yang Masya Allah ya, yang kita kenal dengan HP. Bentuknya kecil, gepeng, tipis, tapi seluruh dunia ada di genggaman HP. Betul? Masya Allah. Dulu kalau mau menghitung, ibu-ibu cari apa? Cari kalkulator. Ya. Dulu kita mau menghitung jualan kita untung atau rugi, dihitung dengan kalkulator. Pengen ngedengerin musik, kita harus beli yang namanya tape recorder. Ya. Masya Allah. Sekarang sudah komplit Pak. Cukup punya alat satu yang namanya HP, kalkulator sudah masuk HP. Internet sudah masuk HP, Google sudah masuk HP, email sudah masuk HP, tip sudah masuk HP, semuanya masuk HP. Apa yang tidak ada? Inilah penemuan tertinggi ya di era globalisasi 2023 ini yang namanya HP. Banyak masalahnya HP Pak. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, dijawab dengan teman kita, saudara kita yang ada di Indramayu. Betul. Itu maslahat tidak? Maslahat kurang puas kita FC. Video call. Ya, ya Allah. Mama sehat. Langsung kelihatan wajahnya. Mantap tidak? Masya Allah. Tapi dibalik kemaslahatan yang ada di HP, tidak sedikit kemudaratan yang ditemukan dalam HP. Betul. Rusak generasi penerus, sindang sari hancur pemuda-pemudinya. Lamun kulani selalu ngamanakan HP. Enak bengaturi kiai deh. Saja kosong mulai jam malam minggu. Kosong apa ini ya. Tanggal enak ben. Mengenai DP tinggal kamu saja. Insya Allah. Ya artinya lebih penceraman bukan benar-benar udah jadi. Harus ada DP 5 juta. Abjadi kalau udah. Insya Allah. Ini anak-anak kita, Masya Allah. Tertinggal ilmu agama. Makanya itu yang penting, didik, ajari putra-putri kita dengan ilmu agama, terutama akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita rindu bapak-bapak yang di depan, yang lahir di tahun 70-an, 80-an, ibu-ibu, Masya Allah, dulu indah Bu ya, Masya Allah, dulu indah enggak? Indah enggak? Indah, Masya Allah. Permainan di Banten itu namanya ada gatik, ada kasti, ada jebragan, wong karet aja, karet gelap, disambung-sambung, bisa untuk loncat tinggi Bu ya, main apa gitu dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada Bu. Anak-anak kita yang lahir di tahun 2000-an nggak kenal yang namanya kasti, kenalnya dia ludo, kenalnya dia PUBG, kenalnya dia ML. Masya Allah. Ibu-ibu nggak paham apa yang namanya PUBG, apa yang namanya ML, apa yang namanya ludo di HP, nggak kenal. Yang ibu-ibu kenal, yang lahir tahun 70-an, 80-an, Masya Allah. Ya, mau renang aja, nggak usah ke KCC, nggak usah ke tembok, nggak usah. Cukup di belakang rumah di Indramayu banyak sungai-sungai kecil. Betul. Masya Allah, indah. Dulu anak-anak kita lari-lari sampai bungsut sikilikan, Ustaz ya. Masya Allah, mak bungsut garang-garang kamunya jangan melayu-melayu, nanti kamunya keserungkung, kamu bungsut kamu. Kita rindu dengan cerita-cerita anak kita ketika terluka, ketika bermain. Lah saiki Masya Allah, laki wong bungsut saiki. Karena permainannya wis nane nih HP, ludo, nane apa kan ular-ularannya. Yang paling sadis sekarang ini ada permainan seperti ML, mabar dan lain sebagainya.
Makanya aja bunda lamun anak ibu ning jero kamar gemuyu dewek, ngomong dewek, sebab lagi mabar lawan batul-batule. Wong lima dari siji usah sih anjir sibuk. Sing paling goblok pisan wong tua Sindang Sari sing ora paham tentang HP. Mah pengen uang tambahan. Emang kenapa? Ada pelajaran ekstrakurikuler. Apa pelajarannya? Slot jet. Orang kaya bapaknya bodoh, ibunya udah paham. Kirain 75.000 uang tambahan untuk pelajaran ekstrakurikuler yang namanya slot tadi. Wes oke, 75 cukup ya. Sing bener main slot DJ. Akhirnya dia tekun main slot. Ternyata sebulan kemudian ada tagihan dari bank sebesar 200 juta karena anak-anak ibu-ibu di dalam kamar bermain judi slot yang akhirnya semuanya tanggung jawab orang tua. Na'udzubillah. Kita harus paham dengan isi HP. Masya Allah, sekarang sih penting gua kayak tebak bu. Buka itu yang namanya internet, Google, udah cukup diketik saja, mau usah diketik. Ya, cukup ngomong baik. Ayam nggak pakai celana. Mau kebumut. Ya ampun, kita harus paham untuk mengantisipasi perilaku-perilaku daripada anak-anak kita. Itu orang tuanya bengong, sing lanang bodoh mali. Rabine layan nurut baik. Teh jangan bilang ya anak kita. Aduh, anak kita merajin. Entah salah isu mancing kamar di kondisi ciplek. Belajar ngomongin ada tambahan pelajaran apa pelajaran selojek. Allahu Akbar. Astagfirullah. Judi bu, slot itu judi. Judi online ya Pak ya. Masya Allah. Kok penceramah kenal harus. Karena jangan tertipu dengan santri-santrinya, betul. Orang tua jangan sampai tertipu dengan anak-anaknya. Mak kurang 75.000 karena slotnya agak naikkan dikit. Kasih dia 25.000 lagi. Sama dengan 100.000 tiap hari. Orang nyangkir pintar yang bengong ikuan. Ya Allah ya Rabbi. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan anak Ewang Sindang Sari semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga bu, kita mempunyai anak seperti Kori dan Koriah tadi ya. Bu, kakak ngaji kan bu? Aja melotot-melotot gitu. Kakak ngaji. Sing lanang kakaknya, sing wadon adine. Anaknya Ustadz Tohawi, kelerasa dolor bulat rencang kepetok nyeriki iki berarti takdir Allah. Kulo boten rencana kan sapu Kori senajan kang panitia ngirim baliho ya genap pengingat-ingat dulu orang bilang Kori kita mengetek malam minggu Sindang Sari cukup ya sebagai jadwal. Makanya alhamdulillah dibayar insyaallah. Selawatane gawang bengen enak bu anak-anak kita ya. Tenganan wis nyetel ampli speaker musolah masjid. Apa yang dia baca selawatannya sangat terkesan ya, sangat memberikan inspirasi buat kita ya. Masya Allah yang dibaca anak-anak kita dulu yang lahir di tahun 70-an 80-an. Apa yang mereka baca? Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawa isi. Terus wahdaniyah ilmu hayat sama basor kalam. Terus enak, indah tidak? Sembari mengingatkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Setelah itu apa yang mereka baca?
niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku Ibtidah tumanina sujud tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat sholawat nabi tertib mualat uluk salam ingkang dini. Itu anak-anak kita dulu, Masya Allah. Beda dengan anak-anak zaman sekarang. Jam 5 nyetel sustel musola kaji ya Ustaz. Masya Allah, apa yang mereka baca tidak menginspirasi buat kita. Kalau tadi wujud kidam sifat-sifat Allah yang ada 20 dibaca, Masya Allah, diajarkan oleh para kiai, para ustaz. Lesekim jam 5 masih awan wis nyetel bulan Rajab man ya. Mungkin wong sidang sarinane sing masih puasa Rajab, betul Bu, wis nyeplekaken di lemik. Selawatan udah kayak mau kan ngompak deh. Mun ana mun laka ora apa-apa. Selawat aja model ngomong. Iya masih dengan anak kan. Iya dia kalau lu mesti hati. Mun ana mun laka apa-apa. Lain sampai jam 6 lewat, tengah pintu lewat, ya lah kewong. Ya jalan-jalan ke apa-apa. Seling apa deh ke adan, komat, seling apa, lah kewong sidang sari bisa. Orang apa? Masya Allah. Tanamkan akidah kepada anak-anak kita, Bu. Masya Allah, buatan rugi, Bu. Ya, makanya kita tidak anti dengan sekolah umum. Boleh anak kita sekolah SD, SMP, SMA. Yang penting anak kita paham tentang akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham tentang rukun-rukun wudhu, paham tentang sesuatu yang membatalkan wudhu, rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat. Ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita kelak di yaumil kiamah, dan ini yang akan membuat keberuntungan untuk kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Ya Allah, Bu, ampun, Bu. Ijazah SMA, SMP, bahkan ijazah S1, demi Allah, demi Rasulullah, orang bisa nulungi wong tua, betul? Sing nulungi adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh putra-putri kita, betul? Masya Allah. Ketika kita sekaratul maut, enggak Pak, nafas Senin Kemis, anak telubu orang wakeh tapi soleh dan soleha. Sing siji baca surat Yasin di hadapan orang tuanya yang lagi enggak Pak, kayak ikan mujahir nggak ada airnya, mati orek. Wah ya, disitulah kita semua minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak kita ada orang ngerti Al-Quran. Oh, ibunya lagi sekarang jadi gawakan kita. Keren. Masya Allah, ngejerit. Kita sebagai orang tua, tapi lamun anak-anak kita soleh dan soleha, kados ustad-ustad marawis, kados para kiai sedanten, Masya Allah, apapun jabatan anak tersebut, bikin kadang-kadang yang bagi jabatan RT baik, dicelok wong tua, gage-gage Melayu ngomong sibuk mah. Sibuk apa RT? Masya Allah, bukan sibuk, karena kurangnya didikan agama ke anak-anak kita, betul. Tapi kalau kita anaknya soleh dan soleha, Masya Allah ya. Anak yang pertama jadi gubernur di DKI Jakarta. Amin ya Robbal. Ketika ada kabar orang tuanya lagi sekarat, tinggalkan pekerjaan gubernurnya, limpahkan ke staf-stafnya, betul. Karena dunia lah kebatasi, orang tua sekarat mau meninggal dunia, balik tuh, coplok baju kebesarannya, lepaskan semua atribut-atribut yang menempel di badannya, diganti dengan pakaian Islami,
pakai gamis, pakai koko, pakai peci, pakai sarung, ambil banyu wudhu. Apa yang dia pegang? Al-Quran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ada buatan, Bu. Insyaallah. Sambil mencucurkan air mata. Anak yang kedua kebetulan cewek, Bu, jadi bupati di Indramayu. Ketika mendengar kabar, teh, ibu sebentar lagi kayaknya teteh pulang ya, tinggalkan, Bu. Orang kayak orang Banten, orang Serang yang udah di RT baik, sok sibuk. Nak gitu. Subhanallah. Pulang yang jadi bupati dari Indramayu langsung naiknya juga naik pesawat, Bu, demi orang tua. Ikan bener orang tua ujian numpangnya Grab, suwe guys, mati dingin. Langsung lepaskan baju pembesarannya, atribut yang menempel di badannya. Apa yang dia lakukan? Pakai kerudung, pakai gamis, ya, pakai busana-busana muslim, ambil air wudhu. Apa yang dia pegang? Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amin ya rabbal. Kebetulan anak yang ketiga masih kecil, Pak, masih belajar Iqra. Si bungsu nggak kalah, dia juga ambil Al-Quran setelah ambil air wudhu, baca Al-Quran. Iqra orang kayak si wacu di Quran gede. Alif jare i pas ibu ibu mim jare mati jare di mati ibu mati Allah. Subhanallah, indah, Bu, ya. Indah tidak, Bu? Punya anak-anak yang soleh dan soleha, yang menyelamatkan kedua orang tuanya dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj, kita harus didasari dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana. Tidak ada suatu makhluk apapun di dunia ini yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Ini tanamkan. Ajma'in yang baca Isra wal Mi'raj, Bu, ya. Masya Allah, karena semuanya milik Masjidil Haram, milik Allah, Buraq milik Masjidil Aqsa, milik Allah, Jibril milik Allah, Muhammad Rasulullah milik Allah, langit milik Allah, Sidratul Muntaha milik Allah. Lawan dari Allah kabeh kan. Terserah Allah, dong. Ini masuk daripada sifat jaiz bagi Allah. Allah punya berkehendak. Oke, makanya Allah menciptakan kita itu sifatnya sifat jaiz. Tak menciptakan Allah pun itu bagaimana kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib menciptakan kita. Ya, berhubung kita nusana berarti Allah lagi berkehendak menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya Isra wal Mi'raj? Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dirundung duka cita yang teramat mendalam, Insya Allah, di mana teror kafir Mekah Quraisy waktu itu benar-benar Rasulullah digempur terus-terusan, bahkan diboikot dengan kafir Quraisy. Tapi untungnya ketika masih ada paman tercintanya Abu Thalib, Rasulullah merasa terbantu. Makanya ya Allah ya Rabbi, Abu Thalib itu adalah salah satu paman Rasulullah yang begitu sayang, yang begitu cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, barang anu meninggal, Bu, mati Abu Thalib, patah sayap Rasulullah sebelah,
Bengen lagi zaman Abu Thalib malah urip, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibelani. Paman yang tidak pernah membeda-bedakan mana anak sendiri dan mana ponakannya, Bu. Sayangnya minta ampun Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beranu mati, sedih boten Pak, sedih boten. Mamang sing sayang, sing cinta, sing terunya ning ponakan yatim, Rasulullah yatim piatu. Barang anu ninggal pasti saya sedih. Wong Sindang Sari dan mengkonon sedih. Sekolah dibiayani kelawan mamang, makan minum ditanggung dengan paman kita. Ketika kita lagi enak belajar, ketika kita lagi menikmati belayan kasih sayang, cinta daripada seorang paman, barang anu mati kabeh sedih. Begitu juga keadaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urus suwe maning Kanjeng Nabi ditinggal sereng istri tercintanya, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kenal Bu dengan Sayyidatina Khadijah? Kenal boten? Iya kenalan ini. Ini bahasa Arab tak? Ini Banten. Ya. Tapi memang tidak salah Kang Ustaz kenal lewat sejarah, Masya Allah, melalui sejarah kita dikenalkan bagaimana sosok Sayyidatina, istri pertama, istri tercintanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, janda kaya raya, direktur tekstil terbesar waktu sepuniku yang ada di kota Mekah. Masya Allah, randega sumbat Pak. Soge iki mah jejak jegelati rande wis bau alur mesaka bodoh pisan. Masya Allah, Siti Khadijah Pak, randa kaya raya, Masya Allah. Bahkan Rasul pun pernah berdagang, ngambil barang-barang dagangannya di Sayyidatina Khadijah. Dasar takdir dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur Khadijah waktu sepuniku 40, umur Rasulullah waktu itu 25 tahun. Secara hitungan umur sudah tidak seimbang Bu. Rasulullah 25 sedangkan istrinya 40. Itu nyeletuk sini kuat aja. Emang itu anggapnya Khadijah Sindang Sari. Khadijah Sindang Sari kamu 40, 30 bayi jos pada merotoli. 30 dia numpang motor Mio ngebut semet, lalu pada coplok kabeh. Sekat sinang ini imitasi kabeh, alis dikerok digenti, kelawan elar bebek. Gitu ya. Cumurnya pesek asli. Kontraktif. Bukan serik wong Sindang Sari. Iki ditambah. Nanti ditambah kelawan gemblong bakal lempung. Masya Allah. Ya, makanya Khadijah istri pertamanya Rasul beda dengan Khadijah Sindang Sari. Usti servis habis-habisan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya Allah ya Rabbi, Khadijah pun itu adalah wanita pertama yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Dari kalangan bapak-bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari kalangan anak-anaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka lah orang-orang yang pertama mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Berbeda halnya dengan Abu Lahab, berbeda halnya dengan Abu Jahal, Masya Allah, yang selalu memusuhi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun puniku ulama mengatakan Amul Huzn, Amul Huzni, tahun kesedihan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegigihan perjuangan Rasul, kesedihan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah, langsung diajak liburan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jereh zaman kekinian diajak refreshing baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampun Pak,
Wong Sindang Sari mah paling enggak refreshingnya ning pantai Anyar. Wah, beda kan? Ya lo kan gak lewat, pantai Gope. Cukup seklew. Bukan sing rada sugih ning luar kota, Bandung, Bogor. Sing rada sugih bisa luar negeri. Rasulullah bukan sekedar luar kota, maaf. Bukan sekedar luar negeri, akan tetapi Rasulullah diajak refreshing sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala di luar angkasa, bahkan menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh. Inilah kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya harus bangga mempunyai Nabi, mempunyai Rasul, sosok seperti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga tidak bu? Bangga tidak bu? Jangan tinggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diajak refreshing Pak, Insya Allah. Niki dilalah kali kula sedanten, petunjuk bagi kula sedanten. Lamun lagi pusing, lagi ruwet, lagi sedih, aja kuwaken umah. Iki harus kuwaken umah, ngelibuk ning umah kuwaken ngopi, refreshing urut. Bengong bakal ning pikiran. Ya ampun, baik bapak-bapak pemuda sing lagi galau hatinya, diputus cintanya dengan seorang kekasihnya, aja menang nih umah. Iki ngopi bersedih nak pitung gelas, refreshing orang, dah kelimbang dah sih. Mumat yang das kan, bener deh. Lah kok mau nggak sore sih mumat? Abot urusannya ya, Masya Allah, gih. Makanya ini gila baginda Muhammad kehebatan itu diajak refreshing insya Allah. Setelah ditinggal mati sereng pamane, ditinggal mati sereng istri tercintanya. Nggih. Makanya jadi istri-istri seperti Nyai Siti Khadijah, komoh maning harta bendanya, jiwa raganya dia korbankan untuk perjuangan Rasulullah Padir lan ibu-ibu jamaah Sindang Sari. Kang, alam yang di pengajian no. Ye selawat ini 200.000. Genah mengenai ustadi, sebab ustadi kan anu delik manusia biasa. Butuh mangan butuh minum. Oh, tunggu. Insyaallah Ustaz Sindang Sari lemu. Ku kayak Kang Ustaz MC, kayak Kang Ustaz semangat mau sambutan kan. Atau orang gentena, dia kalau ngajam lah, kita setengah jam lumayan kan? Boleh kena ngirit-ngirit ya. Jadi seperti Nyai Sayyidatina Khadijatul Kubra ya teh ya. Insyaallah makanya saya sedih kanjeng Nabi. Nih bapak-bapak kita takoni, lamun Rabi itu solehah, sayang, nurut, sopan nih lagi demen-demenik ninggal, sedih boten Pak. Sedih bu. Tapi lamun sebaliknya bapak-bapak duwe rabine cerewet, dusun, bangor, ngentut gak relok nyemburi arep lagi jedak jedut baik. Dikongkong ganti pegawai doyan marah-marah, doyan cemburuan over, mata duitan, barang mati sedih boten. Berak ya Pak ya. Lah buku tak kanggo sebarang bunga. Hah? Kalau main tak usah gitu dong. Kemudian udah ngurus suhu ya. Tapi insya Allah butak belani bukan bapak-bapak. Selebar dia rabini cerewet, judes dia yang marahan, nuding-nudingin laki baik, aja dipegang Pak. Aja dipegang, percaya. Ya, sebab naik dari. Ya, sapa wong lanang sing sabar ning kelakuan ala rabine iku Allah bakal ngenei pahala seperti pahala sing disungaken ning Sayyidina Ayub alaihi salam. Makanya kudu yakin bapak-bapak sing duwe rabine cerewet judes doyan marahan mati manding swarga Pak. Sebab wis ning dunia wis disiksa urip-uripan lawan rabine. Ya Allah, iya. Cuma ibu ini sih masih neraka. Sebab beridoni Rabi, yang ridoni lah
muter-muter pengajian orang reren-reren puasa sunnah Senin Kemis tanpa izin laki ini uruli ganjaran ampun ya kayak wong ini wong sidang sahnya bikin tobat asur reren-reren yang izin udah laki ini puasa sunnah haram puasa itu ya Masya Allah lamun ada puasa Senin puasa dina Senin kok sunnah kok ngomong Kang, besok dina Senin yang besok mau minggu Senin kita harap puasa Kang ya tuh keberatan no karena nggak biasa kita salat subuh kan nggak beranggap itu wajib ibu aja puas ini ngelawannya puasa baik aturan monggo puasa nih oleh ganjaran bahkan oleh dosa karena menentang ning perintah laki. Ingat puasa hari Senin sunnah itu hukumnya menuruti perintah laki adalah hukumnya wajib. Allah samping ajaran mengkono. Allah tidak egois bu karena pernikahan adalah suatu ikatan resmi. Ketika suami tidak mengizini istri, maka istri harus taat. Sami'na wa ta'na, nurut ning laki nih. Amin ya rabbal. Sedih. Saya singkat cerita. Kanjeng Nabi diajak refreshing, masya Allah. Ya. Ini disebut peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Ini dilalah juga buat kita. Nggih. Metu saking rumah Pak aja ngelibuk nih rumah kewakan ngopi bakal apa-apa dipikiri Pak malam nih otak katanya mumet wis mumet tolong pikiran itu merana udah pokok-pokok mati dipikiri kan kita mau bingung deh si Ahmad itu wing embek tukang motor kan kita rampungan segala saya mati leher apa-apa dipikir-pikiri udah laki-laki sih ya Layar apa sih mikir-mikir orang mati adalah takdir saking Allah al-mautu ya'ti baghtatan mati pun itu tekane ujug-ujug mati pun itu tekane ngedadak lah ke uang sindang sari sing wani ngeridit mati lagi ya paling yang ngeridit kenceng bodoh gitu lah ngeridit pendil dia kan tuh ngeridit kudu kalau lunas kok si boning-boning keluar bodoh gitu ya makanya insyaallah puas teman ya rabi gitu masya Allah hebat ibu-ibu hebat kerudungnya warna-warni busana muslimnya warna-warni sampai kostum pengajian mobil gitu Senin kuning Selasa ungu Rebo biru Kamis putih Jumat abu-abu busana rupa-rupa lalaki ini sing paru-paru preman udah paru-paru Pak mau kostumnya kabeh nana petung setel pun oleh ngeridit kabeh lah jadi laki ini mana oleh ngeridit tapi kalau lunas ini sing kuning baru ngambil sing jadi laki ini nggak bener itu je rabi nih ngomong apa lamun urkaike lamun gara-gara kita mau bakal duwe apa ris bangun oleh satu oleh kita senajan ngeridit gajah lah iya bareng si ngeridit tapi kita sih mumet wah ya Allah ya Rabbi refreshing kan cuma refreshing ampul aja nih gardu kita ikuti perjalanan Rasulullah minal masjid ilal masjid salat tahiyatul masjid dengan orang rakaat ya sing masjidnya harus biar banyak butuh nanti kalau yang sambung melawan salat duha ya kan kok embek mudah-mudahan hatiku udah diisi ketenangan secara mesti Allah subhanahu wa ta'ala itu mamu mati ruwet ngesekel botol ambil gitar jreng nyanyi lagunya merana saya tidak mendengar sih kalau diterang dan kata ya insyaallah ini anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita
Rasulullah naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, menembus Sidratul Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang menemani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk makhluk mulia yakni Sayyidina Jibril alaihis. Jibril itu ampun Pak. Setelah Rasul pangkatnya Jibril, ya, artinya pangkat tertinggi Rasulullah, Sayyidil Makhlukat, rajanya seluruh makhluk itu Rasulullah. Mungkin setelah itu Sayyidina Jibril bisa mengantar Rasulullah hanya sampai batas yang sudah ditentukan. Nggih puniku sampai langit kaping 7 doang. Mereka ini boten bangkit. Ya Sayyidina Jibril cece Rasulullah, apakah engkau tidak bisa menemani ke aku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Hapunten Rasul, ampura jema sire wong Sindang Sari katuran dewekan baik. Lamun saya paksakan menembus Sidratul Muntaha, sang kayang ini. Ya, Jibril itu gede, lamun nembus bisa dari walang Pak, bisa dari jangkrik cilik dan katanya klaimnya Rasul mampu. Karena Rasulullah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya, bahkan cahaya aras masih kalah dengan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Kanjeng Nabi guys, Masya Allah. Akhirnya singkat cerita berargumentasi meriku munajat maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita ditawarkan oleh Allah, minta apa wahai Muhammad? Dijawab kelawan Kanjeng Nabi yang mempunyai akhlakul karimah yang tinggi, Masya Allah. Boten bangkit jawab menang. Kanjeng Nabi udah melama ngeduklu paduk lawan Rabi wong Sindang Sari ketika diobroli kelawan laki ini menang. No dari Rabi sing mirip nggih. Aja tinggal sholat no ya. Masya Allah. Kanjeng Nabi tidak menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya singkat cerita, langsung Allah memberikan oleh tugas mulia sholat sebanyak 50 waktu. Dianyangkan Kanjeng Nabi, maaf, langsung Rasulullah menerima. Singkat cerita Rasulullah turun melewati langit ke-7 yang ditunggu oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Langsung turun ke langit yang ke-6 yang ditunggu oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Disitulah Nabi Musa memberikan motivasi, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, tinai apa sih Allah? Dari bahasa Sindang Sari ini ampun kita improvisasi bahasa ya. Ya aslinya mudah mengkono. Alhamdulillah Nabi Musa, saya beserta umat saya diberikan tugas melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Orang Musa silit mana Nabi Musa, waduh mal bakal kuat Muhammad. Balik kepada Allah, minta kemurahan, minta dispensasi marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat sing cilik-cilik, sing pendek-pendek, mual bakal kuat kejalanan sholat 50 waktu. Coba kita bayangkan tuh. Namun kita wong Sindang Sari melaksanakan sholat fardu 50 waktu. Waduh, ini sing harus cewek-cewek acak. Das mangan ulah keburu nginum bu. Allahu Akbar. 50 waktu berkat dorongan secara syariat yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi nurut, bulak balik antara Allah dan Nabi Musa, antara Musa dengan Allah sebanyak 9 kali. Setiap balikan dikurangi 5, dikurangi 5, sing akhirnya final menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Saya final Kang, aja ditawar-tawar maning. Iki masih ditawar kalau Sindang Sari. Orang sedihnya semua itu sewaktu baik. Di salat maghrib dicocok. Oh, lah ke salat isya, lah ke salat subuh, lah ke salat dohor, lah ke salat asar. Nah, ini mah
cocok boten? Anak urbe sing kamu. Kanjeng Nabi pegel bolak-balik ngebelani wong Sindansari sing asale 50 menjadi 5 waktu. Ngomong cocok deh sewaktu baik. Selamat dong. Disyukuri Bu ya. Disyukuri 5 waktu itu isine 17 rakaat. Ini oleh-oleh penting hasil daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mewakili seluruh ibadah. Yang ditugaskan sholat, akan tetapi sholat ini adalah mewakili seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang kita lakukan. Di mana keterangan as-sholatu ra'sul amal, sholat adalah kepalanya amal. Makanya posisi sholat dalam agama itu sama dengan halnya posisi kepala di atas tubuh kita. Saya katakan ibu-ibu, ibu-ibu pernah ngedelang uang sing laku tangani pernah? Ibu-ibu pernah ngedelang uang sing laku sikili pernah? Aja gato, ini penjarahan Banten gak buak sing laku tangani, sing laku sikili, sing laku kupingi wake. Nah saya dijawab jujur ibu-ibu, ibu-ibu pernah ngedelang uang sing laku dasi? Jujur pernah boten? Mual bakal wenten. Karena inilah sumber kehidupan iku wenten ini endas. Bahkan anggota sing paling mulia adalah endas. Ampun Pak. Kita merini arep ceramah maaf panitia diedak sikile masih tak terima. Tapi lamun kita merini adoh sing Bojonegara ini Sindansari wis edak endas kita mau bakal balik. Lamun kita urung-urung terus apa sing dipisani kelawan Sindansari. Tak lawan Pak, lamun ndas sing mesti edak ampun ini kehormatan, mahkota, kemuliaan kita sebagai manusia. Bahkan sing paling enteng dana suami kok entengin yang kini sekitar gini. Bener deh. Sing paling menyerap dana terbesar suami nanane ning kene iki. Kabeh. Rambut di kondisioner. Di sampo, yo Melayu nih rai, masya Allah. Wah zaman saya ke skincare kan masya Allah Bu ya. Wedak baru cukup 3 lapis, pitu lapis masya Allah. Sing paling hebat, sing paling mangan waktu, iki area sempit nih gini. Tuh kan ini. Ini soal alis ke, yang dulu hidup ke. Iki pitung warna ya. Udah ini paling sulit. Teh, wis ta berangkat angkot aku dingin. Mahal. Area kepala khusus wanita niki dana yang paling menyerap banyak ya dari dana suaminya ini sekitar area wajah endas nih masya Allah. Ikus beres kan orang cukup. Orang anak anjingnya, masya Allah, congor orang di dalam jelek. Kian nih, lagi pantas paru-paru ya. Ya Allah ya. Makanya di dalam sholat anggota yang paling mulia disejajarkan dengan anggota yang paling bawah niku telapak kaki sikil. Ketika kita lagi melaksanakan sujud, masya Allah. Makanya sholat mewakili, CP gula mewakili seluruh ibadah ya Allah. Hadis sampun gula bacakan. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba nanti kelak di yaumil qiyamah adalah sholat. Ketika sholat kita bagus, maka seluruh amal kita terhitung bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza fasadat, ketika amalan sholat kita rusak, maka terhitung rusak pula seluruh amalan-amalan ibadah yang lainnya. Bagusaken sholat Pak. Yo, napik merasa pintar. Sholat puniku sulit, lamun sembaringan ngaji.
Akan tetapi sholat terasa mudah lamun kulani boten kan salat bae sulit-sulit rai ngadeg ngejengking dodok emangnya salate wong kane ta ya Sindang Sari boten salate kudu dibarengi kelawan ilmu Masya Allah. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lamun dari makmum imaman lamun dari imam lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini takbir pembuka yakni takbiratul ihram yang harus dan wajib dibarengkan dengan niat sholat. Ketika lisan kita membaca takbiratul ihram maka hati secara spontan niat sholat. Makanya hapunten Pak lamun niatnya udah ragam kelan takbiratul ihram saya yakin salat wong Sindang Sari boten sah. Salat kita semua tidak sah karena tidak sesuai dengan konsep apa yang diajarkan secara madhab Syafi'i dalam ilmu fikih. Betul? Niki permasalahan. Garan kita mencurigakan. Nah ada preman MBT tobat takbiratul ihram cepat. Tobat baik. Ngedokonnya duhur dade, ikine rada makan. Ngomong aja alasannya ndak nepuk. Sikil batur lawan sikil deweke tidak rapat dan setannya aja bro. Nah setan udah bisa lewat pun tapi setan lewat sok sudah yang melusuk melegapi waduh dan jangan gantung. Sholat kadang-kadang pakai logika juga kan sangkut Pak. Allahu Akbar takbiratul ihram sing artinya Allah adalah Allah, Akbar adalah maha besar. Ternyata tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisnis kita besar untungnya masih kalah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan kita tinggi masih kalah dengan tingginya Allah Subhanahu, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita takut dengan pimpinan kita, takut dengan atasan kita, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. RT celok lurah baik. Mereka langsung celok Allah musuhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suwe kagol deh. Ya enteng sebatang. Masih dakwah itu. Umai rendengan kelawan masjid kelan musola. Kang, wis kongat embeke kongat. Dohor kan patang rakaat. Embeke geser rakaat. Dikenalkan ya. Masya Allah, akhirnya sing diudak adalah rakaat terakhir, rakaat yang keempat. Wis lagi tahiyat akhir masbuk rakaat. Allahu Akbar langsung dodok. Mau suwe salati karena berjamaah bareng kelawan imam. Lei bareng masbuk, gelis, cepat, kilat. Masya Allah, itu menunjukkan sholat kita bukan karena Allah, akan tetapi takut dimarahi Rabi. Akan tapi sebaliknya, Rabi ngelakukan sholat, wedi dimarahi lah. Orang yang terapi orang Sindang Sari pada bu, aja melotot-melotot gitu. Nong salat wes kagak sih, lagi sinetron ke Ikatan Cinta rame. Lain wes emang gue nonggoni selangan je. Ya Allah, nonggoni iklan nih, iklan deren deh aku orang itu ngedakom deh, Masya Allah. Sampai susu ini melengkong pendidikannya, bekas ngedakom baik, Masya Allah. Udah tangi-tangi. Usreren ende kita kepaksa salate duduk karena Allah, salate wedi dimarahilah. Apa yang terjadi bu? Dari wudhu aja sudah kelihatan nyawa itu lu ampun bebanting. Nah wudhunya cepet amat, wudhu kalau sesuai tak kayak habis gede baik sih. Masih kamar gabungan jepek laksanya baru besar lepek dari seharusnya minimal sholat
iki sepun 3 rakaat iki mau ekspres ya aturan 4 menit iki mau 1,5 menit terus beres barang metu ngejombol iku lagi nih nonggelis amat asal sholat kesusu gak ada dewekin jangan dulu segala sogi murid je ketukaran oleh orang ganjaran sholat buru-buru ganjaran asah begos bagus ampun kan makanya target sholat kita minimal menggugurkan kewajiban. Yang namanya sholat menggugurkan kewajiban adalah hukumnya sholatnya sah. Ampun Pak. Banyak orang-orang Banten yang melaksanakan sholat terhitung tidak melaksanakan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering gue sampaikan jamaah-jamaah pengajian salat itu sah dan tidaknya bisa kelihatan oleh kita. Namun kita ini berilmu gampang. Ampun gampang Bu. Ibu salah tidak, salah sah atau tidak salah dan gampang. Tetap komen Ustaz bisa. Ustaz, saya ini salatnya sah tidak Ustaz. Ibu gimana salatnya? Gampang kebayang. Namun udah sesuai kelawan ilmu fikih yang khusus ya untuk mengetahui sah dan tidaknya sholat, maka bisa diketahui salat kita sah dan tidaknya. Kecuali pertanyaannya, Ustaz, Kiai, salat itu oleh ganjaran boten. Itu nanti dijawab. Karena ada yang mengatakan ulama, pahala yang kita dapat dalam sholat itu diukur dengan kadar kehusuan kita kepada Allah. Tapi semuanya itu setelah menghitung salat kita sahampura Pak. Wajib sholat lan ilmu ni ketemu syarat rukuni niki karangan Syekh Abdul Latif Sibabar. Wajib sholat lan ilmu ni dipelajari dengan ilmunya dulu, mengetahui bagian-bagian air. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air musamas, air mutanajis. Mana yang kita pakai banyu mutlak? Wudu ada rukun-rukunnya, rukun wudu ada 6, ya kan? Yang pertama niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan, mengusap sirah dan seterusnya. Karena itu masuk dalam kategori syarat sahnya sholat. Kita tidak melakukan, jelas salat kita tidak sah. Salat berwuduan Bu, ampun di samping udah sah salatnya haram. Ya, makanya ini intisari daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ketika Rasul hendak menjalankan peristiwa Isra Mi'raj menurut riwayat kitab Darjat dicuci dini sampai telung balik kan ya. Lah kita wudu. Karena selama kandang Nabi Mi'rajnya naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7 langsung bertemu dengan Allah. Kita bisa melakukannya karena ada keterangan hadis yang menerangkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Wong sindang sari pengen mi'raj sholat. Langsung bertatap muka bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miriki. Jadi seolah-olah kita ini selalu diawasi kelawan Allah, bisa melihat Allah dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Diawasimu dalam sholat. Lagi sholat juga banting. Bismillahirrahmanirrahim. Uglah sing ngati-ngati bekas leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dibagusaken Bu. Karena Fatihah masuk dalam kategori rukun qauli, rukun yang diucapkan dengan fasihah. Emang rukun qauli ada berapa? Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar di pembukaan sholat. Yang kedua baca suratul Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat. Dan yang kelima membaca salam. Ini rukun qauli. Tidak ada perbedaan. Di antara semuanya harus bagus. Makhrajnya, panjang pendeknya, tasif-tasifnya. Iki lagi mace Fatihah mau bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Barang tahiyat bibit. Orang sah.
bulat gitu. Salam biasa salah. Wong salah itu banting. Assalamualaikum. Lah kenapa? Sing jelas ngejaluk mening Allah sing jelas. Jere ustaz dia. Lah ngejaluk Allah murid jelas kalau Allah mau paham betul. Cuma akhlak kamu yang biadab. Ngomong jelas. Iya kan? Ngejaluk. Coba bayangkan. Anak kita ngejaluk neng kita sebagai wong tua udah jelas suara. Ma minta. Ngejaluk apa sih kan? Ngejaluk. Sayang tak enak. Oh jelas. Makanya dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Sing nasib, sing dawakakan, sing cendak-cendakakan. Iki mau kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah rahimah bisa. Udah isi. Para penjarahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya ampun, salatnya masih pelanteng dong. Bukan sing bener-bener urung tentu dengan jalan Kang ya. Kok mesti acak-acakan teh ya. Makanya yo dengan peristiwa Isra wal Mi'raj peringatan ini mudah-mudahan kita semua selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya kualitas ibadah kita mudah-mudahan kualitas keimanan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang sampai yaumil kiamah nanti. Kita mati membawa iman, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kula doakan seluruh masyarakat panitia termasuk panitia Sindang Sari sedanten dianjingkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangannya tak sampai. Pengennya ngobrol sampai jam 2 Bu, tapi suara pulang enteng, dibatasi dengan waktu juga. Maka kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong panitia jangan sampai lapor polisi. Buah durian, buah pepaya, buah semangka, buah salak, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.